Monggo, mari Bu. Nggih. Silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Kondisi. warahmatullahi wabarakatuh, Sumarni. Selamat Gimana, pagi, Bu? Pak Kondisi. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Pak Kondisi kelihatannya cerah sekali, Iya, penuh Bu. dengan Tadi habis senyum. jogging sama Iya. adik-adik. Oh, Pak Kondisi, hari ini saya mau mengadakan kegiatan pra-observasi. Oh iya, Apakah nggih. Pak Kondisi sudah siap? Ya, insyaallah siap, Bu. Oke, kira-kira untuk kelas yang mau diadakan untuk observasi itu kelas berapa ya? Oh iya, kebetulan besok pagi saya ngajar Iya. di kelas 11 MIPA 4 itu jam 1.2, Bu. Oke, Untuk Pak. yang jam Nggih. 3.4-nya di kelas 11 MIPA 3. Hari Kamis ya, Pak ya? Betul, hari Kamis. Oh, materinya nggih. nanti yang akan Iya. saya sampaikan adalah pembelajaran Mm-mm. senam ketangkasan atau senam lantai. Oke, Pak. Terus kira-kira Pak, dari materi senam itu kan tentunya di RPP ada yang namanya tujuan pembelajaran ya, Pak Iya, ya? betul. Tolong Pak Ponidi untuk menyebutkan tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Dari RPP yang sudah kami susun Nggih. untuk pembelajaran senam ketangkasan atau senam lantai, Iya. itu ada beberapa hal dari yang sudah kami susun, yaitu yang pertama, anak-anak memahami terkait dengan pembelajaran senam lantai, memahami cara mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada di senam lantai. Tujuan yang kedua, setelah anak-anak memahami, maka anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan setiap gerakan yang nanti ada di dalam RPP tersebut, yaitu gerakan mulai dari sikap lilin, meroda, roll depan, roll belakang, dan sebagainya. Itu, Bu. Bagus sekali ya Pak Ponedi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran. Oh ya Pak, untuk kira-kira area yang hendak dicapai itu apa ya Pak ya? Iya. Jadi dari materi ini, area yang akan dicapai adalah pembelajaran yang mengembangkan sosial emosional anak. Ya. Kemudian dari tujuan itu terintegrasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti anak-anak memang tidak dituntut semuanya harus bisa melaksanakan semua materi yang ada di dalam RPP, tetapi mereka nanti akan mengerjakan atau melakukan yang sesuai dengan bakat dan talenta mereka. Wah, bagus sekali Pak, karena apa? Untuk pembelajaran sekarang itu lebih mengacu ke pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kalau boleh tahu Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa ya? Berdiferensiasi dalam hal ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada peserta didik, di mana peserta didik itu kan memiliki kemampuan dan bakat serta talenta yang berbeda-beda. Iya Pak. Nah, di sini yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti, yang saya sampaikan adalah harus memahami kemampuan anak masing-masing. Jadi anak-anak itu nanti mereka akan mempraktekkan sesuai yang mereka pahami dan mereka sesuai dengan bakat mereka. Jadi saya sendiri selaku pendidik tidak akan menuntut, kamu harus bisa tiger sprong atau loncat dari harimau misalnya. Tetapi bagi mereka, anak-anak yang memiliki bakat lebih dari itu, silakan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu, Bu. Oke, sangat menarik sekali ya Pak ini untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terus pertanyaan lagi ya Pak ya ini, kira-kira Pak strategi yang perlu dipersiapkan sebelum Pak Ponidi itu mengajar apa saja ya? Oke. Tentu yang pertama saya akan menyusun RPP. RPP. RPP itu sudah pasti. Ya. Kemudian media yang akan Hmm. saya gunakan karena ini pembelajaran terkait dengan senam lantai atau senam ketangkasan. Tentu saya membutuhkan media berupa matras sebagai alat utama karena diadakan di atas lantai. Matras ya Pak ya. Demi keamanan, Ya. maka matras akan saya siapkan. Di samping itu, Ya. karena di sini anak-anak akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu matras yang saya siapkan juga tidak hanya satu,
lebih dari satu. Ada matras yang khusus untuk melakukan gerakan yang ekstrim, yaitu mesti rawat depan ataupun tiger sprong, loncat harimau dan sebagainya. Tapi juga ada matras yang hanya untuk melakukan gerakan-gerakan yang ringan seperti sikap lilin, kemudian tayang dan sebagainya. Itu. Oke Pak, berarti Pak Ponidi ini mengelompokkan siswa itu tergantung minatnya ya Pak ya. Misalnya yang bisa apa itu kalau olahraga Pak itu Pak roll depan ya Pak ya. Itu berarti dikelompokkan sendiri ya. Bukan tergantung minat, tetapi Apa? tergantung potensi. Potensi. Saya akan menggantung potensi mereka. Jadi di samping minat itu tentu ya, tetapi potensi yang paling paling menonjol dari anak-anak itu yang akan kami kembangkan, akan saya kembangkan. Terus kira-kira metode yang dipakai itu apa ya Pak ya? Metode karena ini pembelajaran praktek ya, Bu. Maka pembelajaran yang akan saya metode yang saya terapkan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis project ya Pak ya. Iya, atau PBGL ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali atas penjelasan Pak Ponidi, sangat luar biasa. Oke Bu, sama-sama Bu. Ketemu lagi dengan saya di hari Kamis ya Pak Betul, ya. hari Kamis, jam ya, 34 di kelas 11 MIPA 3. Betul. Ya. Terima kasih Pak, sampai ketemu di hari Kamis. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi, tulisannya belum betul. Salah hitung. Iya. Ulang. Hitung. Belum mulai. Hitung. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7. 1. Kalau belum sempurna diulang sampai selesai. Siap? Hitung. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Tarik supaya penjaringan. Lebih senang dan saya banyak komentar. Ulang-ulang. Ulangi sampai sempurna. Berhitung. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Siapa kita? Maju Raya. Siswa SMA Negeri 1 Juwana, muda kuat, tua sehat. Siswa semaju, semakin maju. Siapa kita? Siswa semaju, semakin maju. Tangan. Untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan sikap sempurna. Siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Mana semuanya? Untuk pagi hari ini nanti kita akan praktekkan rangkaian gerakan senam lantai atau senam ketangkasan yang dulu di semester 1 kita sudah melakukan gerakannya tapi tidak dirangkai. Pagi hari ini nanti kita akan melakukan gerakan rangkaian senam lantai. Jadi minimal kalian akan merangkai 2 gerakan yang berbeda. Misalnya ada yang melakukan gerakan roll depan, dia juga bisa melakukan roll belakang, boleh disambung roll belakang kemudian roll belakang, roll depan kemudian dilanjutkan dengan roll belakang. Sama yang bisa sikap lilin kemudian dilanjutkan tayang, itu sikap gerakan senam lantai itu yang pasti kita akan latih
kelenturan kita, kekuatan otot, kelenturan persendian, kemudian beberapa otot lokal yang nanti kita latih untuk betul-betul menjaga kelenturannya atau apa namanya fleksibilitas. Kenapa? Karena semakin bertambah usia itu sudah sangat mungkin ya, semakin bertambah usia ketika kita tidak berlatih secara rutin itu persendian akan mengalami kesatuan secara otomatis. Sehingga karena kita paham betul bahwa kelentukan atau fleksibilitas itu sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita akan berlatih itu secara rutin. Boleh di rumah, boleh dimanapun, dan waktunya juga silakan kalian latihnya bisa di lapangan pada saat kalian olahraga sore maupun di mana saja, yang penting aman ya. Pada saat kalian dilatih aman, syukur-syukur ada temennya yang bisa membantu pada saat kalian ada gerakan yang belum terkuasai. Nah semuanya, berikutnya nanti sebelum kita mempraktekkan gerakan senam latih, karena kita sudah beberapa kali pertemuan tidak olahraga bersama ya, karena kemarin kita Ramadan puasa, kemudian ada jeda itu setelah puasa, lama mengumpulkan saya. Mana suaranya? Bareng-bareng. Running in the morning, become healthy, become fresh, lari-lari pagi hari, badan sehat, jiwa kuat. Ulangi. Running in the morning, become healthy, become fresh, lari-lari pagi hari, badan kuat, jiwa sehat. Mana suaranya? Bareng-bareng. Running in the morning, become healthy, become fresh, lari-lari pagi hari, badan sehat, jiwa kuat. Ulangi. Running in the morning, become healthy, become fresh, lari-lari pagi hari, badan kuat, jiwa sehat. Siap gerak. Tepuk tangan buat kalian. 2 orang, Siva sama belakangnya. Ulangi coba. 2 orang. Bareng dong. Lari pagi hari, badan sehat, jiwa kuat. Oke, semangat buat mereka berdua. Oke, anak semuanya. Berhitung 1 sampai 5. Siap, gerak. Mulai 5. Hitung mulai. 3, 5, 1, Oke. 2, 3, 4, 1, 2, Oke, sip. Yang satu segera hadap kiri, gerak. Oke, akan segera bergabung. Setelah ada pulih dari saya, akan jogging 2 kali, oke? Pelan-pelan, nggak usah saling mendahului. Yang satu langsung bergabung. Mulai jogging. Yuk lanjut. Oke, nggak usah saling mendahului. Yang 2, hadap kiri, gerak. Oke, lanjut susul, mulai. Oke, yang 3 hadap kiri, gerak. Oke, susul, mulai. Yang 4, yuk, hadap kiri, gerak. Susul. Oke,
Akhir ngomongnya. Oke, jangan lupa yel-yelnya. Semangatnya. Mulai. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mana suaranya? Gimana Pak? Hah? Ayah siapa apa? Oke, kalian rebutan. Sudah? Nah, bisa semua ya? Masalah ya? Adik kamu bisa apa? Kau udah apa? Hah? Akhirnya kamu nggak bisa kan? Sudah berhasil menemukan gerakan. Siapa yang ingin melakukan gerakan yang sama? Jadinya siapa? Roll 8 sama lilin. Siapa yang roll 8 sama lilin? Kumpul di sana. Cari teman. Tanda. Kumpul. Ini apa nih? Oke, gabung sini. Sama? Kumpul sini. Apa? Ya, sendiri. Oke, yang putra dulu kita kasih kesempatan. Hari ini ya. Yang roll 8 sama kayak siapa? Oke. Ya Pak. Sama? Yang sama? Oke, yuk. Yang sudah Pak cetak. Pilih matras boleh. Oke, sama? Oke, berarti dua ayam pasti makan. Ya Wahyu, maaf. Wahyu. Wahyu. Ya, lalu Pak. Kasih kesempatan. Berlatih. Tak cetak. Oke, mulai. Bagus. Sip. Oke, lumayan. Ya. Angkat kepala. Yuk. Angkat. Yuk. Ayo. Angkat berapa? Sama? Lanjut.
Oke, langsung. Bagus. Oke. Ya. Ya, karena mereka tidak standar, sehingga ini ada gesekan. Kalau standar mudah, itu tidak apa-apa. Oke ya. Ya, dari yang putri, roda dari. Boleh, tidak roda. Boleh, bagus sama. Tapi bagus. Siapa nama? Rina. Oke. Kasih tanda Rina. Pergerakan. Oke. Enggak apa-apa. Ya, ke sini. Atau di situ. Bebas. Dari baring langsung bisa dari berdiri. Nah, oke ya. Kepala terangkat. Oke, tahan. Cukup bagus. Tepuk tangan. Berarti yang putra sudah jadi berani, yang putri sudah jadi berani. Yang lain saya tidak berani. Berapa lagi? Masih berani. Oke. Yang ingin melakukan gerakan yang sama silakan berkumpul. Jadi satu. Misalnya, yang putra saya rasakan. Ini masing-masing. Ya betul, ada yang menantang. Biasanya menantang karena belum pernah melakukan. Dari sopo. Yang putra, yang saya sudah terbiasa, apa? Hujan. Apa setelah melakukan gerakan dua tadi? Yang kamu rasakan? Aku Pak. Biasa saja, karena sudah terbiasa ya. Yang lain? Aku Pak. Ada yang pusing? Ya, pusing karena malu, pusing karena Dia mau sih karena pusing. Pusing itu ada dua. Satu salah gerak, yang dua alat kurang mendukung, yang terjadi gesekan. Faktor ketiga sih, Pak. Ya, makanya ya memang sudah kita pusingkan ya. Peralatan lalu sudah. Mudah-mudahan nanti bulan Juli. Amin. Wah, Mila ulang tahun di bulan Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini kita cukupkan sekian untuk pembelajaran senam latih. Silakan nanti kalau butuh pendinginan berikutnya setelah saya tutup ya. Untuk saat ini kita berikan sebentar. Oke, dengan sikap duduk sila semuanya. Duduk bersila. Mila. Duduk. Sila. Awal Bapak pertama. Sila ya. Oke. Sudah lari, kita udah senang. Tangannya di depan duduk sini. Tarik nafas 3 kali. Topoknya tegak. Tarik. Tahan. Lewat mulut pelan-pelan. Lagi, tarik. Lewat mulut. Kalau ketawa nanti tidak lewat mulut keluarnya, lewat belakang. Makanya jangan ketawa. Oke, tarik lagi yuk. Jangan dibuang ya. Tahan. Sampai besok jangan dibuang. Sambil silang, kaitkan tangan, tangan ke depan. Hujan 1 sampai 8 cepat mulai. Baliknya, yuk. Yuk. Suara banget kamu terjadi kakak. Dorong ke depan terus yuk.
semacam bagus. Yuk. Selamat kaki. Tarik. Yang bisa cium ibu jari. Cium. Yuk. Dua aku kali toh. Iya. Ikut. Dua aku kali toh. Aku bisa. Baik anak semuanya. Untuk pagi hari ini pembagian sudah kita lakukan, yaitu melakukan rangkaian 6 lantai dari 2 gerakan yang sudah kita praktekkan. Silakan untuk dilatih di rumah ya, untuk persiapan pemilihan yang akan datang. Jadi kalian boleh memilih 2 gerakan yang paling kalian kuasai, kemudian diulang-ulang ya, biar saat kalian penilaian nanti betul-betul bisa melakukan dengan maksimal atau sempurna. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa, dengan sikap sempurna, duduk dan bagus. Lalu, nah, berdoa, mulai. Selesai? Kurang lebih yang maaf, silakan manfaatkan waktu untuk ganti baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Hari ini saya bersama Pak Komiti akan melakukan percakapan kojeng yang berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya lakukan kemarin, di mana kelas yang dipakai untuk praktek adalah kelas 11 MIPA 3 untuk mata pelajaran Berjas Orbas. Di sini hadir juga pengajar praktek saya, yaitu Ibu Lilik Novianti. Selamat pagi Bu, yang akan mendampingi dan melihat saya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nah, ini adalah Pak Konidi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Sehat. baik. Pak Konidi punya waktu untuk sekedar percakapan tentang apa yang sudah saya laksanakan kemarin. Insya Allah ada, kebetulan hari ini saya sudah free, tidak ada kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabarnya Pak Menteri? Sehat ya Pak ya? Sehat, hanya sedikit batuk-batuk nih Bu, karena mungkin cuaca. Senang bertemu Pak Konidi kali ini. Alhamdulillah. Saya juga sangat berterima kasih Pak, karena Bapak mau meluangkan waktu saya untuk mengikuti percakapan coaching terkait dengan supervisi akademik. Pak Konidi, Iya. bagaimana reaksi Pak Komiti pada saat melakukan supervisi ya Pak ya? Pertama tentu saya merasa bangga dan senang Ya. karena Bu Murni memberikan kesempatan pada saya tentunya untuk belajar lebih banyak terkait dengan ya, tugas saya sebagai guru mata pelajaran olahraga, di mana beberapa hal yang saya lakukan tentu butuh peningkatan, butuh pembaruan agar tugas saya sebagai pendidik dan pengajar betul-betul bisa berjalan dengan optimal. Itu Bu. Oke Pak, di sini saya hanya memberikan refleksi apa yang sudah saya lakukan sebagai observasi Pak atau supervisi di kegiatan pembelajaran Pak Konidi. Pada dasarnya pembelajaran yang dilakukan Pak Konidi di kelas 11 MIPA 3 itu sudah baik Pak, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP. Dan anak tersebut itu sudah merasa antusias Pak untuk mengikuti pelajarannya Pak Komiti, luar biasa ini ya. Nah di situ Pak, Pak Komiti sudah mengikuti di kegiatan pendahuluan Pak, di mana di kegiatan pendahuluan itu sudah dilakukan sesuai dengan yang ditulis di RPP, ada berdoa, ada
observasi, ada persepsi, kemudian ada memotivasi siswa, kemudian ada memberi semangat Pak, itu yang ice breaking itu loh, malah ada yang yel-yel Pak, itu saya sangat suka sekali. Yel-yelnya itu meriah sekali ya, running, Indo morning, itu sangat memacu siswa saya Pak ya. Saya ini bisa belajar dari Pak Ponidi supaya bisa memberikan yel-yel Pak yang di dalam kelas agar anak itu bisa bersemangat. Kemudian di kegiatan inti, Pak Ponidi itu sudah mengelompokkan siswa itu sesuai dengan potensi dan bakatnya Pak. Kalau sudah dikelompokkan, anak-anak yang mempunyai potensi yang sama itu nanti disuruh untuk mempraktekkan Pak. Pada saat itu tema yang dilakukan Pak Ponidi adalah tentang senam ya Pak ya. Betul, senam ketangkasan. Iya, itu luar biasa sekali Pak. Anak-anak sudah dikelompokkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di kegiatan penutup Pak Ponidi sudah melakukan refleksi terhadap anak-anak, kemudian sudah melakukan kesimpulan dan juga sudah mengadakan penilaian Pak di kegiatan inti. Terus untuk materi yang akan datang itu juga sudah disampaikan biar anak-anak itu bisa lebih persiapan Pak. Begitu yang saya refleksi dari kegiatan Pak Ponidi. Terima kasih. Dan tentunya harapan saya ke depan apa yang saya lakukan ini bisa meningkat lebih baik lagi Bu. Jadi anak-anak juga pertama antusias mengikuti pembelajaran saya, yang kedua materi apa yang saya sampaikan itu betul-betul sesuai dengan AKB yang saya susun sehingga maksud dan tujuan dari AKB tersebut betul-betul bisa sampaikan semua. Itu Bu harapan saya. Iya Pak, ini Pak. Terus Pak, kira-kira Pak dari obrolan ini apa yang diharapkan Pak Ponidi ya? Dari kita ngobrol ini harapan saya ada peningkatan dari apa yang sudah kita lakukan, terutama dalam hal memberikan pembelajaran di kelas 11 MIPA 3, bahwa meskipun kita sudah seideal mungkin dalam menyampaikan, tapi nyatanya di lapangan masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang optimal dalam melakukan, kurang sungguh-sungguh dalam mungkin banyak alasan ya tentu, karena ada beberapa fasilitas yang dirasa kurang memadai untuk melakukan senam lantai, sehingga anak-anak itu ada beberapa yang semacam tidak sungguh-sungguh dalam melakukan itu Bu. Jadi itu ya Pak ya, harapan itu ya dari obrolan iya, kita itu ya Pak ya, saya solusi ya Pak ya itu ya. Terus kira-kira Pak bagaimana perasaan Pak Ponidi setelah ada kegiatan observasi ini Pak? Kalau saya sungguh sangat merasa senang sekali. Jadi dari saya selaku pengajar pendidikan jasmani di SMA ini, kemudian ada Bu Mani yang observasi kegiatan saya ini, tentu menjadi motivasi saya tersendiri bahwa dengan saya diobservasi Bu Mani ini saya akan lebih semangat, lebih melakukan hal-hal yang tentu sesuai dengan rencana yang ada di RPP. Jadi saya sangat senang sekali Bu. Ya, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Iya. Supaya pembelajaran yang ada di Semanju ini semakin maju ya Pak ya. Betul. Kita harus memulai dulu. Iya. Kalau bisa nanti bisa ditularkan ke rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan. Terus selama ini Pak, apa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembelajaran? Kendalanya apa sih Pak? Iya, terima kasih sekali. Karena terkait dengan pembelajaran gerak, khususnya senam ketangkasan atau senam lantai, sesungguhnya idealnya itu ada matras yang memadai, atau istilahnya matras yang standar ya untuk melakukan gerakan senam lantai.
Sementara yang kita miliki di sini masih belum standar. Bahkan kita memiliki 2 matras itu yang satunya rusak atau sobek dan itu tidak bisa digunakan secara maksimal. Bahkan bisa jadi nanti kalau digunakan akan terjadi sesuatu yang di luar rencana kita. Itu jadi hambatan yang itu, selama Pak, timbul ya itu ya. sebenarnya. Berarti salah satu hambatannya itu tentang alat matrasnya itu Betul, ya, Pak. ya. Oke Pak, terus Pak, kalau rencana Pak Komidi dengan adanya matras kok rusak begitu, itu langkahnya bagaimana Pak itu Pak? Iya, terima kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah berdiskusi dengan guru olahraga yang ada di sini, yaitu Pak Rifan, Pak Ali, Pak Faris. Kita akan membuat proposal Bu rencana ke depan untuk mengajukan peralatan yang kita butuhkan, khususnya kalau senam lantai ya harus tersedia matras. Nah ini nanti kami susun dalam sebuah proposal, nanti kita ajukan ke pihak sekolah. Seandainya toh itu nanti disetujui, maka saya akan bersyukur sekali bahwa nanti kedepannya pelaksanaan pembelajaran senam lantai itu bisa berjalan dengan maksimal. Wah bagus sekali Pak, itu juga termasuk solusi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, wah ini luar biasa dalam berolahraga Mudah-mudahan, Bu. ini ya. Nah, kemudian Pak, untuk hal-hal positif yang pernah Pak Komidi lakukan selama pembelajaran itu apa ya? Hal-hal positifnya Pak, itu tolong mohon untuk diceritakan. Oke. Mungkin tidak terlalu banyak ya, cuman saya terkesan dengan siswa ketika saya berikan clue anak-anak silahkan melakukan gerakan yang kalian mampu selain berjalan di atas matras misalnya seperti itu. Ternyata anak-anak dari sekian banyak 35 dan 36 dalam satu kelas itu mereka bervariasi sekali, mereka kreatif sekali melakukan gerakan di atas matras sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tidak selain berjalan mereka ada yang melakukan roll depan, ada yang roll belakang, ada yang guling, ada yang meroda di atas matras. Nah ini menjadi kebanggaan saya sebagai seorang guru. Ternyata anak-anak saya kreatif sekali. Nah dari situ saya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak saya. Tentunya dengan mereka melakukan hal itu, otomatis anak-anak saya yang aktif bergerak tadi mempraktekkan apa yang saya sampaikan akan memberikan apresiasi ya, berupa tentu pertama ucapan selamat bahwa kalian betul-betul melakukan hal yang sangat positif, kreatif sekali. Yang kedua tentu saya akan memberikan penghargaan berupa nilai, apresiasi berupa nilai. Tentu nilai ini nanti bersifat kognitif ya, tapi secara emosional saya akan memberikan penghargaan berupa apresiasi lah, selamat kalian ternyata memiliki kreativitas yang luar biasa. Itu Bu mungkin. Luar biasa jawaban Pak Komidi ini ya. Saya sudah puas dengan jawaban Pak Komidi. Terima kasih Bu, tapi mohon maaf mungkin ada hal-hal yang belum belum tersampaikan. Mohon maaf karena terus terang ya, saya juga masih banyak belajar Bu. Artinya di sini saya juga masih kolaborasi belajar dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terus Pak, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya, untuk tindak lanjut pertemuan berikutnya itu bagaimana Pak yang dilakukan Pak? Mungkin kok rencana tindak lanjutnya Pak? Iya. Kalau terkait dengan pembelajaran, pertama tentu saya akan tadi membuat proposal untuk pengadaan alat. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru olahraga yang ada di SMA kita ini, SMA Negeri 1 Juwana, memodifikasi alat yang sudah ada itu kami maksimalkan. Misalnya matras yang sudah jelek atau tidak standar itu akan saya bawa ke tukang jahit.
Oh gitu ya Pak, masih bisa dimanfaatkan lagi itu ya? Mudah-mudahan Ibu, karena ya kita belum tahu ya nanti seandainya ada tukang jahit yang mampu memaksimalkan matras yang sudah tidak layak itu, mudah-mudahan memang harapan saya bisa dimanfaatkan kembali. Yang terakhir tentu anak-anak akan saya beri motivasi bahwa pembelajaran organisasi itu pertama mengutamakan keselamatan, yang kedua mencapai kebugaran yang maksimal, sehingga khususnya mereka yang masih ada anak saya yang kurang sungguh-sungguh, kedepannya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya terima kasih sekali jawaban Pak Komite. Saya di sini hanya menyimpulkan saja Pak ya, dari percakapan apa yang sudah kita lakukan, ternyata percakapan kita itu sudah mengarah ke coaching Pak. Coaching itu juga meliputi namanya kemitraan, relasi. Jadi kita tidak ada yang saling membuli, mana yang pintar dan yang tidak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Kemudian ini saran saja Pak ya, untuk pembelajaran emosional dan yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kalau bisa Pak itu jangan dilaksanakan pada saat pas observasi saja. Untuk kelas-kelas yang lain, mengingat kelas Pak Maulidi yang diajar itu kelasnya banyak Pak. Betul, kelas besar. Saya sarannya ya setiap ada pembelajaran itu kita pakai pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya betul. Iya. Oke, terima kasih. Mohon doanya ya Bu ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa makan lagi sama-sama Ibu ya. Terima kasih Pak Polisi. Sama-sama Bu Mani. Terima kasih, amin.